Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah studi hadis Ibu Haja DBB Kelailatul Fauzia LCMA. Saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Elisa Nur Izzatunimah. Saya akan menjelaskan tentang ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah serta sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah dan diroyah. Pengertian ilmu hadis. Ilmu hadis adalah ilmu untuk mengetahui kaidah-kaidah yang berkaitan dengan periwayat, sanad, atau sesuatu yang diriwayatkan, matan. Nah, apa itu sanad? Sanad adalah orang yang membawa, menerima, menyampaikan berita dari Nabi. Sedangkan matan adalah isi berita yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Berikut ini adalah contoh hadis. Wa haddatsana Muhammad bin Ubaidil Gubari, wa haddatsana Abu Awanah an Abi Hasin an Abi Shalih an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Di dalam hadis ini ada teks berwarna hitam, itu adalah sanadnya, yang dimana perawinya itu bernama Muhammad bin Ubaid al-Gubari, menyampaikan kepada kami dari Abu Awanah, dari Abu Hasin, dari Abu Shalih, dan dari Abu Hurairah. Itu adalah semua sanad. Sedangkan dalam teks berwarna merah ini, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, ini adalah matan, di mana isi berita dari perkataan Nabi. Di dalam contoh hadis ini merupakan sanad yang terhubung, di mana dari Rasulullah sampai dari Muhammad bin Ubaid al-Gubari itu terus tidak terputus. Jadi kesimpulannya, ilmu hadis adalah ilmu yang pelajari tentang sanad dan matan, di mana sanad adalah ada perawinya dan matan ada isi hadisnya. Di dalam ilmu hadis itu ada rukun hadis, yaitu sanad dan matan. Jika salah satunya tidak ada, maka tidak bisa disebutkan sebagai hadis sahih. Mari kita lanjut ke pembagian ilmu hadis. Ilmu hadis terbagi menjadi dua, yaitu ilmu hadis riwayah sebagai hadisnya, sedangkan ilmu hadis diroyah sebagai ilmu hadisnya. Ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang mempelajari tentang segala perkataan Nabi, perbuatan, dan periwayatannya. Objek pembahasannya ini fokus terhadap diri Nabi SAW dan fokus terhadap matan atau isi hadis. Ilmu hadis diroyah adalah ilmu yang punya beberapa kaidah atau patokan, yang dimana kaidah-kaidah itu dapat diketahui keadaan perawinya atau sanad dan yang diriwayatkannya matan dari segi ditolak atau diterimanya suatu hadis. Objek pembahasan hadis diroyah adalah penelitian sanad dan matan sehingga menghasilkan kualitas hadis yang sahih atau yang bukan sahih. Dari kedua hadis riwayah dan diroyah tidak dapat dipisahkan karena keduanya sangat-sangat berperan. Yang pertama, periode Nabi SAW, perkembangan hadis riwayah. Pada saat itu Nabi melarang untuk menulis hadis karena takut bercampur dengan Al-Quran, dan pada saat itu juga Nabi memperbolehkan menulis hadis karena terjadinya peristiwa Fathu Makkah dan sudah selesainya turunkannya Al-Quran. Dan pada saat itu terdapat sahabat yang memiliki catatan hadis koleksi pribadi, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Amr bin Ash. Perkembangan ilmu hadis diroyah sudah terdapat cikal bakal ilmu hadis yang terdapat di dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 6 dan surat Al-Baqarah ayat 282. Dan yang kedua yaitu periode sahabat, di mana pada perkembangan hadis riwayah disebut sebagai masa taklil arawiyah, yaitu pembatasan periwayatan dengan mensyaratkan sumpah dan saksi bagi orang yang menyampaikan hadis, karena akibat maraknya hadis palsu akibat konflik politik. Dan para sahabat juga melakukan rihlah ilmiah, di mana mengecek hadis itu sahih atau dhaif, karena pada saat itu para sahabat sedang hijrah ke kota yang sangat jauh.
Pada perkembangan hadis riwayah itu sama dengan hadis riwayah, di mana periwayatan harus disertai saksi dan sumpah. Karena hadis-hadis belum dibukukan dan sahabat menyampaikan hadis hanya secara lisan. Yang ketiga yaitu periode tabi'in, di mana pada masa perkembangan hadis riwayah, hadis ini sudah dibukukan secara resmi atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dan tokoh ulama yang melakukannya adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Terdapat juga model kitab-kitab hadis yang bermunculan seperti Muwatta, Musannaf, dan Musnad, tetapi penulisan hadis masih bercampur dengan perkataan dan fatwa sahabat. Pada perkembangan ilmu hadis dirayah, hadis sudah tertulis tapi masih bercampur dengan ilmu lain, seperti penulisan hadis yang bercampur dengan ilmu fikih dalam kitab dan Ar-Risalah karya Imam Asy-Syafi'i. Yang keempat adalah periode tabi'in. Pada perkembangan hadis riwayah, di masa ini adalah masa keemasan atau kejayaan kemodifikasi hadis, di mana sudah dilakukannya filtrasi, yaitu terpisahnya hadis sahih dan bukan sahih, dan munculnya kutubus sittah. Perkembangan hadis riwayah pada saat itu sudah terpisah dari ilmu-ilmu lain tetapi belum menyatu, dan muncullah kitab-kitab ilmu hadis yaitu At-Tariq Al-Kabir karya Bukhari, Tabaqat At-Tabi'in, dan yang terakhir adalah periode setelah tabi'in. Pada perkembangan hadis riwayah, penulisan hadis sudah lebih sistematik dan munculnya kitab-kitab seperti Mustadrak, Syarah, dan Ikhtisar. Dan perkembangan hadis riwayah, hadis sudah berdiri sendiri sebagai ilmu hadis, dan terdapat kitab ilmu hadis yang pertama yaitu Al-Muhaddits Al-Fasl Baina Ar-Rawi wa Al-Wal karya Rama Hurmuzi. Cukup sekian penjelasan hadis riwayah dan dirayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.